Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Suatu hari dalam perayaan perkawinan yang ke-25 tahun, seorang suami yang bernama Tono itu memberi surprise kepada istrinya yang bernama Tini. Tini diajak oleh Tono itu ke restoran, dan kemudian di tengah-tengah mereka sedang makan, kemudian Tono mengatakan, saya memberikan hadiah yang istimewa karena kita telah menjalani pernikahan dalam kesetiaan selama 25 tahun. Dan dia mulai mengeluarkan sebuah bungkusan kecil. Setelah dibuka ternyata kalung, dan kalung itu ada liontinnya. Dan kemudian diberikan kepada Tini. So sweet banget pokoknya, bisa dibayangkan sendiri ya, nggak usah diceritakan bagaimana memberikan dan sebagainya. Dan kemudian Tini iseng membuka liontin itu, ternyata bisa dibuka. Dan tiba-tiba dari liontin itu muncullah peri. Dan kemudian peri itu mengatakan, terima kasih ya, karena kesetiaan kalian 25 tahun pernikahan, maka saya terbebas keluar dari liontin ini. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, saya ingin mengabulkan permintaan kalian masing-masing satu. Tini boleh meminta permintaan satu, Tono juga boleh satu permintaan. Dan kemudian Tini langsung mengatakan, saya mau minta, saya pengen sekali sudah 50 tahun menjalani hidup ini. Jadi usia mereka kurang lebih 50 tahun, dan perkawinan 25 tahun ini belum pernah keliling dunia. Maka saya bermimpi ingin keliling dunia, saya ingin keliling dunia. Maka kemudian peri itu mengatakan, permintaanmu terkabul. Tiba-tiba di meja sudah ada tiket pesiar keliling dunia, terkabul. Kemudian Tini mengatakan, sekarang Tono, giliran kamu untuk meminta sesuatu dari peri ini. Terus kemudian Tono mengatakan, saya menginginkan seorang wanita yang lebih muda, maka aku ingin istriku ini menjadi 30 tahun lebih muda daripada usiaku. Karena kaget dan heran dengan permintaan itu, dengan permintaan Tono itu, sang peri sejenak menoleh kepada istri Tono, dan kemudian Tini mengangguk tanda setuju. Maka kemudian peri mengabulkan dan mengayunkan tongkatnya, bim salabim, dan dalam sekejap Tono berubah menjadi seorang pria yang berusia 80 tahun. Jadi genap ya. Tini jedanya 30 tahun gitu ya. Hidup kita, sukacita kita kadangkala diukur dengan fisik. Kalau kita tidak hati-hati mengukur sukacita hidup itu dengan fisik, dengan rekreasi, kalau sudah rekreasi rasanya sukacitaku menjadi penuh. Kalau dengan makan banyak, dengan makan enak, saya bersukacita. Dengan kecantikan, kegantengan, materi, kita mengatakan sukacita. Apakah benar demikian? Hari ini kita diajak untuk melihat, berjuanglah untuk sukacita abadi. Sukacita yang diperjuangkan untuk membawa keabadian hidup kita. Sukacita abadi yang tidak luntur oleh karena kedukaan. Sukacita abadi yang tidak pernah luntur karena merasa kekurangan. Sukacita abadi yang tidak pernah luntur karena ada tantangan hidup kita. Mungkin kita merasa perih, sedih, ada banyak penderitaan, ada banyak tantangan, tetapi kita tetap bersukacita. Seperti Maria yang menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, dan dia menjalani hidupnya dengan sukacita. Meskipun kalau kita lihat, kalau kita runut, itu perjalanan yang tidak mengenakan. Melahirkan Yesus itu menjadi perjuangan yang tidak mudah. Dari awal dia sudah kemudian dikejar-kejar oleh tentara Herodes. Sejak awal kemudian dia harus lari ke Mesir. Sejak awal dia tidak jelas perkawinannya dan sebagainya. Situasi yang tidak mudah dan berat, tetapi dijalani dengan sukacita. Perjalanan sukacita abadi seperti Maria, tetap berdiri menjalani hidup meskipun dia harus melihat anaknya mati di kayu salib. Kalau kita mengatakan mengukuran manusia, ukuran kita kemudian betapa menderitanya, betapa sedihnya. Hidup serasa kemudian hancur, hidup rasanya berhenti. Apakah demikian?
Apakah sukacita yang kemudian kita hidupi itu kemudian musnah gara-gara ada sedihan, ada penderitaan dan sebagainya? Yang baru saja ujian ketika melihat nilai momennya, waduh nilaiku 4, aduh nilaiku 5. Apakah kemudian hancur sukacitamu? Kemudian kamu tidak bisa move on, diam, merasa tidak ada masa depan dan sebagainya. Rasanya tidak demikian. Yesus mengajak kita menjalani sukacita abadi, sukacita yang tidak pernah luntur, tetap bersukacitalah karena aku ingin engkau bersukacita. Sukacita senantiasa dalam Tuhan. Sukacita abadi adalah sukacita dalam Tuhan, seperti yang diungkapkan dalam bacaan kedua kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan sampai kemudian duka cita itu menghancurkan sukacitamu. Meskipun kamu mengalami banyak derita, meskipun kamu mengalami situasi yang tidak mudah, tetapi kamu tetap bersyukur, tetap optimis, tetap semangat, tetap menjalani hidup. Bukan hanya karena gara-gara peristiwa dunia ini, entah yang diistilahkan dalam bahasa kita kekurangan secara ekonomi, entah dalam bahasa kita dikatakan kegagalan, entah kalau bahasa kita adalah kepedihan, tetapi kita tetap bersyukur dan bersukacita. Kita bisa gambarkan, kalau saya pernah ngobrol dengan abdi dalem, karena ada salah satu teman saya itu bapaknya itu abdi dalem di Keraton Yogyakarta. Ketika saya tanya, gajinya berapa Pak jadi abdi dalem? 2.500 sebulan. Tetapi dia menjalani dengan sukacita. Seminggu 3 kali, 3 hari itu goes dengan sepeda ontel ya benar ya, yang sepeda besar Jawa itu ke keraton dengan jarak yang tidak dekat. Tetapi dia jalani dengan sukacita dan berpuluh-puluh tahun dia jalani itu. Dia menemukan sukacita abadi, tidak diukur dengan materi. Maka hari ini Yohanes juga mengajak kita untuk menjadi terang, menjadi sukacita dalam pertobatan, karena kita mau mendapatkan sukacita dalam Tuhan. Gambarannya adalah lilin, lama-kelamaan nanti akan berubah ketika Natal menjadi putih. Bukan kemudian ungu lagi, kepedihan lagi, kesedihan lagi, tapi kita diajak untuk menuju terang, karena kita diharapkan menjadi orang-orang yang membawa sukacita. Maka orang yang sukacita, rasanya kita sadar diri menjadi manusia-manusia yang dibentuk oleh Tuhan itu menjadi pribadi yang kuat, setangguh Maria yang seperti yang saya ceritakan tadi. Mungkin Anda pernah terluka, tetapi ada banyak luka yang ternyata Anda bisa menyembuhkan. Seperti kalau tiba-tiba tersayat di rumah nggak ada betadin, terus kemudian mungkin paling sederhana pakai ludah ya. Pakai ludah atau dibersihkan saja, ternyata bisa sembuh, bisa kering. Kita itu punya self healing, bisa menyembuhkan. Kita punya kekuatan untuk itu. Ada sukacita yang telah ditanamkan Tuhan dalam diri kita. Tetapi apakah kita mau menghidupkan sukacita itu di dalam diri kita, sehingga kita tidak tergerus dengan keputusasaan, tidak tergerus dengan kepedihan, tetapi tetap optimis dan bersukacita menjalani hidup. Orang yang bersukacita, gambarannya adalah membawa kabar gembira. Sabda Tuhan adalah sabda bahagia, sabda gembira. Maka perlu diwartakan dengan gembira. Kalau kita kemudian mau mewartakan sabda Tuhan dengan manyun, siapa yang mau ikut kita? Kalau sabda gembira itu diwartakan dengan kepedihan terus, siapa yang kemudian mau mengikuti Yesus? Maka sabda gembira harus diwartakan dengan gembira. Ini gila ya. Baru saja banyak kematian, bencana alam, saudara-saudaranya di Gunung Slamet banyak yang meninggal, tetapi dia tetap optimis menjalani hidup. Tetap kemudian mau mengupayakan hidup menjadi lebih baik. Luar biasa. Gila ya, dia tetap bersukacita meskipun banyak saudaranya kemarin itu terkena pandemi COVID dan meninggal dunia, tetapi dia tetap optimis dan bahkan mewartakan rasa syukur, masih bisa berbagi. Ajakan Yohanes jelas hari ini, keberanian untuk berbagi. Kalau punya 2 helai baju, bagikan kepada yang lain yang tidak punya.
Kalau punya makanan, bagikan kepada yang lain yang kelaparan. Jelas orang yang bersukacita itu juga menumbuhkan rasa syukur. Rasa sukacita juga diajak untuk selalu mengabarkan berita yang positif dan kebahagiaan. Ada seorang Romo yang pernah bercerita kepada saya, Romo Hari, dulu itu keluarga saya itu bukan Katolik. Terus apa Romo? Ya Islam gitu kan ya. Terus kok bisa jadi Katolik dan Romo bisa jadi Romo gitu ya. Iya, dulu itu nenek kakek saya itu melayat kepada tetangga. Dan setelah melayat, tetangganya itu ternyata Katolik, yang mereka melayat di tempat Katolik. Kemudian ketika pulang, itu sang istri itu berkata kepada suami ini, kepada kakeknya, Pak, nanti kalau saya meninggal, itu pengen seperti ibu tadi, meninggal dengan kondisi cantik dan tersenyum. Terus kemudian suaminya mengatakan, ya nggak bisa, itu kan Katolik, boleh didandani dan dimasukin peti. Kalau kita kan nggak mungkin seperti itu. Ya saya pengen nanti kalau mati itu seperti itu, tersenyum dan kelihatan cantik. Dalam pergulatan selanjutnya, dalam diskusi selanjutnya, kemudian mereka memutuskan untuk belajar Katolik dan akhirnya jadi Katolik. Orang mati pun dalam kondisi tersenyum sukacita bisa mempertobatkan dan membawa orang menjadi Katolik. Maka ingat ya, kalau nanti mati posenya ya, tidak hanya ketika difoto tersenyum, tetapi kalau mati juga tersenyum ya. Jangan perih, jangan pilu, tetapi tersenyumlah ketika mati. Ingat itu ya, orang mati pun bisa mewartakan. Maka hidup yang dalam sukacita itu bisa membantu banyak orang untuk bertobat. Maka sabda hari ini mengajak kita untuk selalu bersukacitalah. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh iya, gitu ya. Sungai anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Lupa saya terus. Ya, kita diajak selalu bersukacita karena Allah itu selalu hadir di dalam kehidupan kita, maka kita diajak bersukacita dalam Kristus. Sukacita menjadi jelas kalau hidup perjalanan kita, pengalaman kita, sharing hidup kita, banyak yang kemudian warta sukacita. Bahkan sampai mati kita diajak mewartakan warta sukacita. Jangan ragu untuk bersukacita dalam hidup ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.